Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saudara-saudaraku yang seiman, seislam, di mana saja berada, kita bertemu lagi dengan channel orang bodoh yang sangat bodoh, paling bodoh di dunia di depan Allah. Orang hina yang sangat hina, paling hina di dunia di depan Allah. Jadi kita akan melanjutkan. Sekarang ini masuk fase ketiga dari jihad akhir zaman. Karena jihad akhir zaman dibagi tiga. Pertama, perkabaran dari orang-orang langit atau jihad akhirat di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Kedua, perkabaran dari bumi atau Imam Mahdi. Itu adalah untuk penghubung ke perkabaran dari langit menuju inti bumi. Yang ketiga, perkabaran dari Al-Mahdi atau inti bumi. Ini yang terakhir nih, fase ketiga. Saya sudah bikin part satunya kemarin. Jadi kita lanjutkan ke part 2-nya. Tetap judulnya perkabaran dari inti bumi atau Al-Mahdi. Al-Mahdi ini. Inti bumi. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita mengucapkan terima kasih kepada yang telah mensubscribe channel ini dengan ikhlas. Dan juga kita berterima kasih yang telah berkomentar dengan ikhlas. Dan juga kita berterima kasih kepada yang bertanya dengan ikhlas. Ini ikhlas semua ini. Sebab dengan ikhlas ini jalur untuk menuju ridha Allah ada, terbuka lebar. Tapi kalau tidak ikhlas, tertutup pintu menuju ridha Allah. Gitu. Jadi orang bodoh yang sangat bodoh, paling bodoh di dunia, di hadapan Allah akan melanjutkan perkabaran sekarang inti bumi atau Al-Mahdi. Karena orang bodoh ini cuma corong doang menyampaikan. Corong orang-orang langit, perkabaran dari langit, corong dari Imam Mahdi, corong daripada Al-Mahdi. Corong aja menyampaikan doang. Jadi sekarang dulu gini loh. Mungkin di dalam setiap pemikiran atau hati baik orang yang mendengar channel ini atau di luar daripada yang mendengar ini, pasti ada pertanyaan-pertanyaan dalam dirinya. Pasti ada. Sudah jelas pertanyaannya, kok orang bodoh nih yang menjadi corong? Apa nggak ada yang lain? Itu. Maka akan dijelaskan sekarang ini. Akan dijelaskan. Kan masih banyak ulama-ulama besar di Arab Saudi, di Yaman, di Palestina, di Suria, di seluruh penjuru dia, di Indonesia banyak ulama-ulama besar. Ulama NU, Muhammadiyah, segala macam. Kok orang bodoh ya? Yang sebagai corong dari langit, corong jihad akhir zaman namanya. Jihad Ramadan. Kok orang bodoh? Orang bodoh yang sangat bodoh pula itu. Tidak ada pengetahuan agama. Bukan pula keturunan kiai, keturunan ustadz.
Kenapa? Di sini sekarang akan dijelaskan oleh Al-Mahdi ini. Saya menyampaikan corongnya. Banyak bertanya tuh, kok corongnya orang bego amat yang dipilih oleh Nabi Muhammad bilang sama Imam Mahdi dan Al-Mahdi. Iya, kenapa? Jadi masalah buat Anda semua. Itu kan urusan Nabi Muhammad, urusan Imam Mahdi, urusan Al-Mahdi. Anda mau protes ke Nabi Muhammad, protes ke Imam Mahdi, protes ke Al-Mahdi. Jangan ke saya. Saya kan tahu mana soal itu. Banyak pertanyaan, kenapa tidak imam besar yang banyak pengikutnya jutaan orang? Atau ustadz kiai yang viral? Banyak itu. Atau ulama-ulama dari NU atau dari Muhammadiyah yang profesor, doktor. Kok kenapa orang bodoh yang sangat bodoh ini muncul, dipilih menjadi corong di akhir zaman? Kenapa? Kita santai-santai baik, nggak usah serius-serius amat. Yang penting ingat diri, ingat Allah, kenal diri, kenal Allah. Itu aja udah cukup. Kami jadi pertanyaan tuh, kok orang bodoh yang dipilihnya, dia bilang. Orang nggak ngerti agama di awal zaman, ngajinya istilahnya belum benar-benar lah bacanya itu benar ya. Saya ini bukan sekolah agama, bukan pesantren, bukan segala macam. Tapi sudah bilang kisah saya ini. Kan jadi pertanyaan tuh. Kan banyak orang tuh, ulama besar nih, pengikutnya jutaan orang. Semua orang tuh hormat padanya. Dia itu dianggap sebagai waliullah atau ulama warasatul anbiya. Kenapa enggak itu? Kan banyak di penjuru dunia nih orang hebat-hebat agama nih. Baca Qurannya bagus. Banyak dapat hadis hafal semuanya. Hadis kursi, hadis yang diriwayatkan, hafal di luar kepalanya. Kalau Ramadan ini mana bisa deh kayak itu. Tapi kenapa Ramadan ini dipilih sebagai corong di akhir zaman? Nih, ini saya dikatakan gini. Ada pertanyaan tuh, maka orang nih banyak nggak memandang corong ini. Masa orang bodoh? Kehidupannya biasa-biasa pula, ekonominya biasa-biasa doang. Nggak ada yang akan dibanggakan tuh maksudnya. Nggak ada yang diandalkan. Apa yang diandalkan? Kerja kadang-kadang serabutan cuma. Nggak ada yang diandalkan secara dunianya. Bukan nyawa baik segala macam, nggak ada yang diandalkan. Benar-benar nggak ada yang diandalkan. Mana maka menjadi cemooh lah di mana-mana. Maka dituduhlah macam-macam, dipitnah di mana-mana. Karena nggak ada. Ibaratnya kata orang lah, nggak ada yang akan dihargai atau dihormati sama orang bodoh. Apa yang dihargain? Apa yang dihormatin? Ekonominya juga susah, payah ya. Kalau saya bersyukur aja, alhamdulillah. Hidup kayak ini saya sudah bersyukur. Sama anak istri saya, sama mantu saya sudah bersyukur saya, alhamdulillah. Saya tidak pernah mengganggu orang, tidak pernah menyusahkan orang. Nggak pernah saya, insya Allah, nggak pernah. Walau hidup saya ini biasa-biasa, saya nggak pernah mengganggu orang. Maka setiap orang kadang menyeleneh namanya, melecehkan di mana-mana, dituduh macam-macam. Iya, kenapa? Karena kalian tidak tahu rahasianya. Kalian kan mengaku orangnya yang akan menjadi corong di akhir zaman ini, orangnya adalah ulama besar atau orang terkenal atau orangnya ilmunya tinggi. Kan anggapan Anda doang. Kalau menurut Nabi Muhammad kan nggak gitu. Menurut Imam Mahdi tidak begitu. Menurut Al-Mahdi tidak begitu. Kan dia yang punya hak veto. Karena
karena itulah diserahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW jihad akhirat. Kepada Imam Mahdi di jihad dunia atau jihad bumi. Kepada Al-Mahdi kepada inti bumi. Hak dia lah orang tu siapa yang dipilihnya. Hak dia. Karena Allah menyerahkan kepada dia. Bukan kepada kalian. Kalau kepada kalian pasti kalian pilih orang ni terkenal, kaya raya, banyak uangnya. Kalau dapat dia orang umara pula ada. Raja-raja dipilih itu. Kan pendapat kalian, pemahaman kalian begitu. Kalau Nabi Muhammad nggak kayak itu, Imam Mahdi nggak kayak itu, Al-Mahdi tidak kayak itu. Orangnya haji tiap tahun, naik haji tiap tahun. Oh, itu kalau kalian pilih kayak gitu. Orangnya taat, banyak temannya, sugih. Kalau sekarang akhir zaman kan itu yang dipilih orang. Orang buat tapi Nabi Muhammad, Imam Mahdi, Al-Mahdi lain nggak sama penilaiannya kayak kalian nggak sama penilaiannya kayak kalian semua, beda. Yang mengaku corong langit mungkin orang bodoh nih baru, belum ada yang mengaku corong dari langit. Berani amat dia. Iya, Anda bantah, Anda debat, kan sudah dijelaskan, debat lah. Tapi dengan syarat, pakailah ilmu, pakailah akhlak, pakailah adab. Jangan nyelonong doang. Jangan nyerocos doang. Jangan begitu. Kalau Anda mengaku seorang yang beriman dan berislam dan berihsan, pakailah. Kalau pingin kita ini tabayun atau debat, pakailah 3 itu, ilmu, akhlak dan adab. Kalau enggak berarti Anda itu bukan orang beriman, bukan Islam, bukan ihsan. Ya. Ini saya katakan, kenapa orang bodoh yang sangat bodoh yang tidak dikenal orang, pendidikannya enggak pula ada apa-apanya, bukan doktor, bukan profesor, bukan ahli tasawuf, bukan ahli fikih. Orang bodoh dan sangat bodoh dipilih. Kenapa? So, ini menjadi pertanyaan. Itulah strategi dari Nabi Muhammad bersama orang-orang lain. Itu Nabi Muhammad bukan strategi Allah. Kan sudah di akhir zaman ini, di akhir zaman sudah diserahkan kepada Nabi Muhammad di jihad akhirat. Di jihad bumi dunia diserahkan kepada Imam Mahdi. Di inti bumi diserahkan Al-Mahdi. Itulah. Hak orang itulah. Yang akan menentukan siapa yang mau dipilihnya. Sebagai corong. Karena dipilih orang bodoh yang sangat bodoh. Tidak punya pengikut. Tidak punya nama. Tidak punya pendidikan. Tidak punya segala macam. Kenapa? Kenapa bro? Kenapa orang-orang hebat? Kenapa? Itulah strategi dari Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang langit. Itulah siasah daripada Imam Mahdi. Itulah siasah daripada Al-Mahdi. Ini salah satu kemenangan bagi orang-orang langit ketika jihad akhirat dulu. Mengalahkan Dajjal gaib, Ya'juj Ma'juj gaib, iblis gaib. Itu salah satu ciri kemenangannya di situ. Kenapa? Kalau dipilih ulama besar atau wali besar atau orang terpandang di dunia ini, Dajjal ini akan bersemangat dia. Nggak main semangat habis dia. Ya'juj Ma'juj bersemangat, yang gaibnya. Iblis gaib bersemangatnya melawannya. Kalau bersemangat habis dia, berjibaku habis, susah orang langit jadinya. Karena kekuatannya seimbang. Apa yang terjadi? Alam ini akan hancur lebur kalau Dajjal ini bersemangat ya. Ngerti nggak? Ini rahasianya dibuka. Sebab Al-Mahdi ini tahu diasiati orang, tahu. Kenapa orang bodoh? Kenapa orang bodoh? Kenapa orang bodoh yang dipilih? Kalau orang ini mengumpul ulama besar yang dipilih, orang banyak pengikutnya, segala
macam. Bersemangat Dajjal nanti berjibaku dia untuk mengalahkan orang-orang langit. Oh, kekuatan orang langit dan kekuatan Dajjal dan ini seimbang, ngerti enggak? Pertempuran akan menjadi sangatlah sengit. Apa yang terjadi, saudara? Dunia ini akan hancur lebur. Umat Islam akan banyak dibodoh-bodohin, akan diadu domba. Lihat keadaan di Arab itu dulu. Sesama umat Islam perang habis-habis itu dibodoh-bodohin. Musibahnya diadu dombanya, musibah bencana alam, musibah dibodoh-bodohin. Akan terjadi sangat seru. Karena Dajjal ini bersemangat dia. Karena dia tahu yang sebagai corongnya ada orang terkenal di akhir zaman. Oh, ini tak main-main ini. Gitu rahasianya. Itu strategi dari Nabi Muhammad. Strategi dari orang-orang langit. Kalau orang bodoh ni dipilihnya sebagai corong, Dajjal ni memang nggak remeh, ngerti nggak? Maka Dajjal ni nggak remeh dia, santai-santai. Corongannya ya orang bodoh, sangat bodoh, paling bodoh. Nggak ada pengaruh, tidak ada pengikut. Untuk apa kita serius? Itu sekali pukul nih hancur nih mah, kalah nih mah. Itu dengan kelengahan, dengan mau nggak remehnya, mau nggak entengnya Dajjal gaib, Ya'juj Ma'juj iblis gaib. Di sini salah satu kemenangan, salah satunya dia banyak kemenangan yang lain-lain syaratnya, tapi ini salah satu kemenangan pula dari orang langit. Jadi Dajjal tidak serius benar melawannya sebab dia melihat corongnya orang goblok. Mana bisa dia mempengaruhi orangnya? Mana bisa orang lain percaya sebenarnya? Memang nggak ada yang mengikut. Dituduh macam-macam, di mana-mana dilecehkan, dipitnah. Memang terbukti apa Dajjal ini terbukti. Siapa yang mengikut orang bodoh yang sangat bodoh ini? Tidak punya harta, tidak punya kedudukan, tidak mempunyai ilmu. Jadi Dajjal memandang sebelah mata, ngerti nggak? Ini strategi Nabi Muhammad sama orang-orang langit. Jadi Dajjal nih tidak serius menghadapi Nabi Muhammad dan orang-orang langit di jihad akhirat. Inilah salah satu kemenangan dari Nabi Muhammad, orang-orang langit dengan Dajjal gaib dan para pengikut. Ini salah satu kemenangan yang ini. Inilah strategi. Sebab ini adu kekuatan, adu strategi. Ya memang kenyataannya begitu. Mana ada orang percaya sama orang bodoh nih? Kalau dituduh hoak itu biasa. Ini dituduh dia iblis, dituduh pampir, dituduh bikin musibah. Dajjal ketawa-ketawa, cicikan. Dajjal, Ya'juj Ma'juj, iblis ketawa-ketawa. Dengan santainya itulah orang langit bisa mengalahkannya sampai 75%. Nah, itu rahasianya, Bung. Tahu nggak? Jadi Dajjal dengan bangganya karena dilihatnya apanya bisa membodoh-bodohin. Yang maafan orang bodoh loh suka corongnya. Makin jadilah kesombongan Dajjal, Ya'juj Ma'juj iblis menjadi kesombongan menjadi jadi. Di situ dia menganggap remeh kekuatan langit, kekuatan dari Nabi Muhammad. Di sini salah satu kemenangan pula daripada orang langit. Di bawah Nabi. Itu rahasianya, Bung. Kenapa orang bodoh ini dipilih? Pintar kalian rahasianya ya. Itu strategi siasat. Sebab ini perang terbesar terakhir, rahmatnya terbesar kalau menang. Ini dijelaskan di sini. Itu dijelaskan itu dulu. Sama dengan kalian di channel kan banyak, tapi nggak semuanya ya, nggak semuanya. Kan nggak percaya ke orang bodoh yang sangat bodoh nih, nyelenik macam-macam. Ya nggak ke semuanya. Kan banyak macam nuduh orang bodoh di channelnya apa nih, segala macam ketawa, hahaha. Ya begitulah kenyataannya. Memang udah diprediksi oleh Dajjal, tapi Dajjal nggak tahu. Inilah strategi Nabi Muhammad, ngerti nggak? Kalau nggak ini susah, memperoleh kemenangan dan akan terjadi hancur-hancuran
bumi ini sebelum masa kiamat. Sedangkan itulah terjadi kehancuran di bumi ini. Hah? Maka ini fitnah orang bodoh nih. Para tetangganya memfitnah dia habis-habisan di sekitar tempat tinggalnya. Ini kenyataan, bukan fitnah dari orang bodoh, enggak. Memang kenyataannya begitu, sudah diprediksi oleh Dajjal. Dajjal kayak udah memprediksi. Nah, tapi disitulah rahasia strategi dari orang-orang langit Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu bisa dia melemahkan kekuatan Dajjal kayak 75%. Nah, ngerti nggak? Jadi semua apa Anda itu akan dijawab semuanya. Walaupun Anda tidak bertanya secara jahar menyatakan, walaupun ada di hati Anda akan dijawab. Memang Al-Mahdi nggak tahu isi hati Anda. Bagaimana? Kita lanjutkan nih. Kita lanjutkan. Itu dijawab oleh Al-Mahdi. Al-Mahdi ya, John. Kita lanjutkan. Ini fase ketiga nih. Perkabaran inti bumi Al-Mahdi, bukan Imam Mahdi lagi, Al-Mahdi. Kita harus tahu dulu apa yang dikatakan Al-Mahdi. Harus tahu dulu. Nggak bisa ngomong. Tapi saya bilang tadi, untuk akhir zaman nih, tidak bisa kita andalkan Al-Quran yang terurai aja nggak bisa. Itu di awal zaman misalnya. Atau kita andalkan dalilnya hadis qudsi, nggak bisa. Nggak tembus semuanya. Nggak jelas semua. Nggak pula kita andalkan hadis yang diriwayatkan atau ijma' juga nggak bisa. Nggak bisa akan ketahuan semua, nggak bisa. Nggak bisa dibongkar rahasianya dengan dalil-dalil yang terurai itu, nggak bisa. Bisanya rahasia-rahasia itu dibongkar dengan dalilnya inti Al-Quran. Ngerti nggak? Ini dengar nggak? Paham nggak? Maka dipahamin. Dengar benar. Maka ketika mendengar channel ini banyaklah berzikir jihad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh nggak ngelantur kemana-mana. Jangan pakai pemikiran, pakailah hati. Pakai hati, jangan pakai pemikiran. Nanti Anda tidak paham. Kalau Anda tidak paham, tidak paham terus menerus jadinya. Tapi kalau Anda harus berjihad pula nih mendengar channel ini, berjihad pula mendengar. Bagaimana Anda paham, harus berjihad pula Anda. Gitu. Bukan corong aja yang berjihad. Kenapa ngomong corong nih? Ngomong ini selama ngomong ini termasuk jihad, ngerti nggak? Kan udah dijelaskan. Senjatanya jihad zikrullah, omongan itu, doa itu aja. Jihad akhir zaman tidak pakai senjata, tidak pakai uang atau dana, tidak pakai. Jadi ini ya kesalahan teknis ya. Kita lanjutkan ya. Ya namanya HP udah lama, kadang sering error dia. Jadi kita harus tahu Al-Mahdi. Apa nih kata Al-Mahdi? Kalau menurut keterangan itu kan tidak cuma Imam Al-Mahdi itu adalah imam pemimpin. Iya, semua orang tahu lah itu tuh. Namanya Al-Mahdi. Ya tahu lah. Nih saya bahas dulu untuk Al-Mahdi itu. Nah, inti bumi nanti lanjutannya. Al-Mahdi itu alif lam mim hadal. Mahdi. Boleh tahu benar Anda siapa benar Al-Mahdi ini, atau kesempurnaan namanya Imam Al-Mahdi. Siapa sebenarnya? Boleh tahu Anda. Selama ini Anda tahu kan dari Al-Quran yang terurai, dari hadis qudsi, dari hadis yang diriwayatkan, kan itu Anda tahu Anda, atau jiwa para ulama lah. Di awal zaman lah, kan itu yang Anda ketahui kan. Ini saya buka rahasianya inti Al-Quran oleh Al-Mahdi. Saya menyampaikan doang.
Tahu ndak Anda kalau Imam Mahdi gaib dulu? Kekuatan Nabi Muhammad, kekuatan Nabi Isa, kekuatan Nabi Khidir alaihissalam dan orang langit. Itu yang dinamakan Imam Mahdi gaib dulu. Lanjut kepada Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah kekuatan Allah. Kekuatan apa? Kekuatan af'alnya Allah. Imam Mahdi nyata ya. Kan 25% kan Allah yang membantu. Af'al Allah. Di Imam Mahdi. Imam Mahdi nyata. Kalau Al-Mahdi apa? Dengar. Al-Mahdi. Alif itu adalah pancaran nur Allah. Alif. Lam adalah pancaran nur Jibril. Tapi ingat nih, bukan malaikat Jibril, nur Jibril. Kita bahas nanti semua. Pokoknya kita bongkar rahasia semuanya. Kalau Al-Mahdi pingin membongkar ya, kalau dia nggak bongkar, nggak bisa dipaksain. Kita tidak bisa masang kehendak kepada Al-Mahdi. Tapi kalau dia bongkar, saya sampaikan. Mim apa? Mim adalah pancaran nur dari Israel, bukan malaikat Israel, bukan Israel. Ha adalah pancaran nur daripada Mikail, bukan malaikat Mikail. Anda harus paham nih, maka dengar baik-baik. Dal pancaran dari nur Israfil, bukan malaikat Israfil. Ini jelas-jelas dengar nih, jelas-jelas. Bukan malaikat. Kalau malaikat itu kejadiannya dari Nur Muhammad. Kalau ini tidak terjadi dari Nur Muhammad. Ngerti gak? Yang Jibril tadi, yang Israel, yang Mikail, yang Israfil, kejadiannya bukan dari Nur Muhammad. Yang kejadian dari Muhammad malaikatnya. Harus paham nih. Jangan asal dicampur adukan semua. Ini segala macam. Campur aduk aja semua. Ya ada bagian-bagiannya, ada rahasia-rahasianya di situ. Ngerti nggak? Itu yang dikatakan Al-Mahdi. Jadi maksud Al-Mahdi ini adalah kekuatan dari Allah. Ngerti nggak? Dan nurnya, kekuatan Allah. Dan nurnya, Jibril. Jadi kekuatan Al-Mahdi di akhir zaman di fase dia. Ada kekuatan dari Allah, kekuatan Jibril, kekuatan dari Israel, kekuatan dari Mikail, kekuatan dari Israfil. Bukan malaikatnya ya, ingat nih, bukan malaikatnya. Jadi kejadian yang ini Jibril, Israel, Mikail, Israfil bukan dari Nur Muhammad. Kalau malaikatnya ya dari Nur Muhammad. Malaikat Israel, malaikat Jibril ya dari Nur Muhammad. Benar tuh. Ini pengajian belum pernah dibuka orang. Saat belum ada yang membuka penjelasannya. Ini dibuka di akhir zaman oleh Al-Mahdi. Ngerti nggak? Belum ada yang buka ini. Walaupun ahli tasawuf tingkat tinggi dia nggak pernah membuka pengajian ini. Orang tasawuf tahunya ya kan. Yang pertama kejadian Allah adalah Nur Muhammad. Dari kejadian alam semesta makhluk semua dari Nur Muhammad. Benar. Kami juga tahu itu. Tahu kami itu. Pengajian tasawuf kami ngerti. Tapi Anda tidak pernah tahu bahwa Jibril, Israel, Mikail, Israfil di kejadiannya sama dengan Nur Muhammad. Ngerti nggak? Ngerti. Tapi harus Anda ketahui, yang Jibril tidak ada turunannya. Nggak ada. Malaikat Jibril itu turunan dari Nur Muhammad, bukan dari Jibril, enggak dari Nur Muhammad. Boleh ahli tasawuf bantah ya. Yang mengaku ahli tasawuf bantah ini. Bantah. Yang mengaku tasawuf tingkat tinggi sekalian bantah ini. Yang banyak pengikutnya bantah ya. Bantah orang bodoh ini ya. Kalau sudah dibilang kejadian daripada Nur Muhammad ketika itu zat atau zatullah atau izati ingat akan dirinya, terjadilah Nur Muhammad. Kenapa itu dibahas orang-orang tasawuf itu?
Karena ini yang turunannya, kejadian semuanya di Nur. Benar, tapi dia nggak tahu bahasa ketika Allah atau Zatullah, Nur Zat, Izzati, ingat akan dirinya. Terjadi 5, Bung, 5. Ini baru dibahas sekarang Al-Mahdi. Jadi, ketika Allah Zatullah ingat akan dirinya, kejadianlah 5. Yang pertama Jibril, yang kedua Israel, yang ketiga Mikail, yang keempat Israfil, yang kelima baru Nur Muhammad. Nah, tapi ingat ya, yang Jibril di sini bukan malaikatnya, bukan malaikat Jibril. Begitu pula Israel, bukan malaikatnya. Nah, jadi terjadi 5 tuh. Tapi yang punya turunan cuma Nur Muhammad. Yang 4 ini tidak ada turunannya. Nah, cukup dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.